Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video pembelajaran matematika, perpangkatan, dan bentuk akar untuk pertemuan yang kedua. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini. Satu, menyelesaikan operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Yang kedua, menyelesaikan operasi pembagian pada bilangan berpangkat. Dan yang ketiga, menyelesaikan operasi perpangkatan pada bilangan berpangkat. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sebutkan tadi, maka pada video kali ini Ibu akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan berpangkat, yaitu operasi perkalian bilangan berpangkat, operasi pembagian bilangan berpangkat, dan operasi perpangkatan pada bilangan berpangkat. Mari kita ingat kembali materi sebelumnya. Jika A bilangan real dan N bilangan asli atau bilangan bulat positif, maka A pangkat N akan sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Ingat, A pangkat N. A disebut sebagai bilangan pokok atau bilangan dasar dan N disebut pangkat atau eksponen. Pembahasan pertama, operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Perhatikan perkalian pada bilangan berpangkat berikut. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 2 kita uraikan jadi 3 kali 3. Dan 3 pangkat 4 kita uraikan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau perkalian 3 sebanyak 4 kali. Kemudian kita lepas kurungnya, ini akan sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dilihat, 3-nya jadi ada berapa di situ? Ada perkalian 3 sebanyak 6 kali. Maka ini akan sama dengan 3 pangkat 6. Karena di situ terlihat ada perkalian 3 sebanyak 6 kali. Coba sekarang kalian amati, adakah hubungan antara 2, 4, dan 6? Nah, kalau kita lihat lagi, sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas, ini kita bisa tuliskan kembali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Kita tahu ada hubungan antara angka 2, 4, dan 6, yaitu operasi penjumlahan. Maka 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4, kita bisa tuliskan dengan cara 3 pangkat 2 tambah 4. Maka hasilnya akan sama dengan 3 pangkat 6. Dari contoh tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk A anggota bilangan real, M dan N anggota bilangan bulat, ini akan berlaku A pangkat M kali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M tambah N. Kalian perhatikan di sini, A pangkat M, A pangkat N, basisnya sama. Maka yang berubah hanya pada pangkatnya saja. Hasilnya masih A basisnya, tapi yang berubah adalah pangkatnya, yaitu dijumlahkan. Ingat ya,
Sifat perkalian pada bilangan berpangkat di atas ini hanya berlaku jika basisnya sama. Kalau basisnya berbeda, maka sifat di atas atau rumus di atas tidak berlaku. Pembahasan berikutnya, operasi pembagian pada bilangan berpangkat. Mari perhatikan pembagian pada bilangan berpangkat. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Kita bisa tuliskan menjadi 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4. Nah, sama dengan 5 pangkat 6 berarti perkalian 5 sebanyak 6 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5 pangkat 4 berarti perkalian 5 sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sekarang perhatikan 5 yang atas dengan 5 yang bawah sama saja. Artinya kita bagi 5 bagi 5 hasilnya 1, 5 bagi 5 hasilnya 1, 5 bagi 5 hasilnya 1, 5 bagi 5 hasilnya 1. 5 yang sebanyak 4 kali itu yang di atas dan 5 yang di bawah yang ada 4 itu hasilnya kan 1 sudah dibagi. Nah, sisanya tinggal ada 5 sebanyak 2 kali. 5 kali 5. Maka ini akan sama dengan 5 pangkat 2. Karena 5-nya dikalikan sebanyak 2. Sama seperti tadi pada contoh perkalian. Nah, sekarang perhatikan ada nggak hubungan antara angka 6, angka 4, dan angka 2? Nah, pasti ada hubungannya kan? Hubungannya apa? Hubungan pengurangan. 6 kurang 4 hasilnya 2. Dengan demikian, kita juga bisa gunakan cara bahwa 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 hasilnya sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 4, yaitu 5 pangkat 2. Dari contoh tadi, kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa untuk A anggota bilangan real, M dan N anggota bilangan bulat, ini akan berlaku bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M kurangi N. Perhatikan lagi, basisnya sama. Di sini yang Ibu tuliskan basisnya adalah A. Basis tidak berubah. Yang berubah hanya pangkatnya saja. Ketika di sini ada pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka yang berubah hanya pada pangkatnya saja, yaitu pangkatnya dikurangi, basisnya tetap sama. Tolong diingat kembali ya, sifat pembagian pada bilangan berpangkat di atas hanya berlaku untuk basis yang sama. Ketika basisnya berbeda, maka sifat atau rumus di atas tidak berlaku lagi. Yang terakhir, kita bahas masalah perpangkatan bilangan berpangkat. Perhatikan perpangkatan pada bilangan berpangkat berikut. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ibu berikan contoh 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, mari kita uraikan di sini akan sama dengan ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ingat arti perpangkatan, perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Kalau di sini 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka akan ada perkalian 2 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Makanya di situ terlihat 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Karena ini sebanyak pangkatnya ada 3. Nah, kemudian ini akan sama dengan 2 pangkat 2, uraikan lagi, berarti perkalian 2 sebanyak
2 kali. Terus di situ ada 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Sama dengan buka lagi kurungnya, lepas kurungnya di situ 2-nya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada sebanyak 6 kali. Maka ini akan sama dengan 2 pangkat 6. Nah, sekarang kita bisa lihat juga ada hubungan apa antara angka 2, angka 3, dan angka 6. Nah, hubungan antara angka 2, 3, dan 6 yaitu operasi perkalian. Dengan demikian, penyelesaian 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, kita juga bisa uraikan sebagai berikut. 2 pangkat 2 pangkatkan lagi 3 akan sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Ini nilainya sama dengan 2 pangkat 6. Dari contoh yang tadi sudah kita bahas, kita bisa simpulkan juga di sini untuk A anggota bilangan real, M dan N anggota bilangan bulat, maka A pangkat M dipangkatkan lagi N akan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi, ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka basisnya tetap yang berubah sama, hanya pangkatnya, yaitu pangkatnya dikalikan. Sekarang mari kita rangkum semuanya ya yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, sifat perkalian. A pangkat M kali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M tambah N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M kurangi N. Yang ketiga, A pangkat M pangkatkan lagi N akan sama dengan A pangkat M kali N. Perhatikan dari ketiga sifat operasi pada bilangan berpangkat, ini hanya berlaku pada basis yang sama. Pada perkalian, cara mengingatnya, kalau basisnya sama, maka pangkatnya berubah ditambahkan. Untuk pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurangi. Untuk perpangkatan bilangan berpangkat, basisnya juga sama, tidak berubah. Yang berubah hanya pangkatnya. Pangkatnya dikalikan. Demikian pembahasan materi operasi hitung pada bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan pada video ini. Nah, sebagai latihan untuk melihat pemahaman kalian sampai di mana, silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik 2 ini. Ini ada 3 soal, sudah Ibu kasih langkah. Silahkan selesaikan dengan 2 cara. Cara pertama, cara kedua. Di situ sudah ada kolom-kolomnya. Kalian kerjakan boleh di kertas folio, boleh di HPS, atau boleh di kertas yang sudah kalian fotokopi pada modulnya. Silahkan pilih saja. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah materi pertemuan kedua tentang operasi hitung pada bilangan berpangkat telah selesai. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.